Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi metode Sugeno. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Hendrian Dewi Setiaden, saya Sania Nuban, Saya Yasinta Katrina Kasman. saya Kanya Heliti. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan mempresentasikan materi metode Sugeno. Baik, yang pertama sejarah singkat dari metode Sugeno. Metode Sugeno ini dikembangkan oleh Prof. Tomohiro Takagi dan Prof. Michio Sugeno pada tahun 1985. Tujuan awal pengembangan ini untuk memodelkan sistem non-linear kompleks dengan menggunakan pendekatan berbasis satuan atau role based system yang efisien secara matematis. Latar belakang kemunculan dari metode Sugeno ini yang pertama karena adanya logika Fuzzy klasik yang memiliki kelemahan pada tahap defusifikasi yang rumit. Yang kedua, Takagi dan Sugeno mengusulkan model baru dengan output berupa fungsi linear atau konstanta sehingga hasil langsungnya berupa nilai Kripps atau tegas. Yang ketiga, hasil pengembangan ini akan menghasilkan metode Takagi atau Sugeno yang banyak digunakan dalam sistem kontrol otomatis, pemodelan adaptif, sistem neurofuzzy. Metode Sugeno ini dapat dimodelkan yang pertama metode Sugeno Orde 1 atau persamaan linear dengan rumus if x1 is a1 star is x2 is a2 star sampai dengan star xn is an dan z sama dengan f x1 x2 sampai dengan xn, di mana z-nya itu sama dengan p1 x1 ditambah p2 x2 ditambah sampai dengan xn. Kemudian yang kedua, metode Sugeno Orde 0 atau konstanta dengan rumus if x1 is a1 star x2 is a2 star sampai dengan bintang xn is an dan z sama dengan k. Kemudian kita masuk ke langkah inferensi Fuzzy Sugeno. Yang pertama ada proses fusifikasi. Proses ini untuk menentukan variabel fuzzy, himpunan fuzzy, kurva keanggotaan fuzzy, dan derajat keanggotaan fuzzy atau mu. Yang kedua, pembentukan aturan atau rule yang sesuai dengan solusi permasalahan. Rule ini dibentuk dengan format if then atau jika maka. Kemudian ditentukan kelogisan dan setiap rule yang telah dibentuk. Yang ketiga, pemilihan jenis kurva fungsi keanggotaan. Misalnya menggunakan kurva linear naik atau turun. Yang keempat, mencari nilai dari delta predikat dan pada setiap rule menggunakan fungsi minimum. Langkah kelima, kita melakukan defusifikasi dengan mencari nilai rata-rata dengan rumus Z sama dengan delta predikat 1 star delta Z1 ditambah delta predikat 2 star Z2 ditambah sampai dengan delta predikat N di star Zn, kemudian dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah sampai dengan alfa predikat N. Kemudian ada tabel perbedaan dari metode Mamdani dan metode Sugeno. Yang pertama, fungsi keanggotaan pada Mamdani ada outputnya. Yang kedua, metode Sugeno-nya tidak ada fungsi keanggotaan output. Yang kedua, output dari permukaan tidak kontinu. Pada metode Sugeno, output dari permukaannya kontinu. Yang ketiga, pada metode Mamdani, melalui defusifikasi aturan konsekuen hasil yang tajam diperoleh, dan yang di metode Sugeno ini tidak ada defusifikasi dan menggunakan rata-rata tertimbang dari aturan hasil renyah. Konsekuen ini diperoleh dengan kekuatan ekspresif dan konsekuen aturan yang dapat ditafsirkan. Yang keempat, pada metode Mamdani ini memiliki lebih sedikit fleksibilitas dalam desain sistem, sedangkan pada metode Sugeno memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam desain sistem. Yang kelima, pada metode Mamdani memiliki akurasi yang lebih tinggi dalam evaluasi keamanan algoritma blok cipher, dan pada metode Sugeno memiliki akurasi yang lebih rendah dalam evaluasi keamanan algoritma blok cipher. Yang keenam, digunakan dalam sistem MISO atau multiple input and single output, dan MIMO atau
multiple input dan multiple output. Sedangkan pada metode Sugeno hanya digunakan dalam sistem MISO atau multiple input dan single output. Yang terakhir pada metode Mamdani ada sistem inferensi Mamdani yang sangat cocok untuk input manusia, dan pada metode Sugeno sistem inferensi Sugeno sangat cocok untuk analisis matematis. Selanjutnya setelah kita melihat materi tentang metode Sugeno, selanjutnya kita akan masuk dalam contoh kasusnya. Nah, di sini contoh kasusnya adalah menceritakan tentang Dina, seorang mahasiswa semester 6 program studi matematika. Saat ini dia ingin melakukan pemilihan bidang minat untuk tugas akhirnya. Di prodi matematika ini ada 3 bidang, yaitu pemodelan, aljabar, dan statistik. Nah, indeks prestasinya yang dimiliki Dina adalah 3,2, 3,00, dan 3,48. Dina juga memiliki tingkat peminatan terhadap tiap bidang skala 1 sampai 10, yakni 7, 6, dan 7, dan banyaknya pengalaman dan studi kasus tiap bidang yakni 5, 3, dan 2, dan banyaknya supervisor atau tenaga didik dalam bidang ini yaitu 7, 6, dan 9. Nah, berdasarkan data milik Dina tersebut, gunakanlah metode Fari-Sugeno untuk menentukan ketepatan apabila Dina ingin memilih bidang peminatan pemodelan sebagai tugas akhir. Dengan ketentuannya, di sini kami ada 4 variabel input dan 1 variabel output. Variabel inputnya adalah IPK dengan nilai di bawah dari 2,75 itu tergolong rendah, dan di atas dari 3,50 itu tergolong tinggi. Untuk himpunan tingkat peminatannya di bawah dari 4 itu tergolong kurang minat, dan di atas dari 8 itu tergolong sangat minat. Lalu untuk himpunan banyaknya pengalaman, kurang dari 4 itu kurang berpengalaman, dan lebih dari 8 itu sangat berpengalaman. Untuk variabel jumlah supervisornya juga kurang dari 4 itu tergolong sedikit, dan lebih dari 8 itu sangat banyak. Dan untuk variabel outputnya itu ada 3, yaitu 3 himpunan, yaitu kurang tepat, konstanta outputnya adalah 50, mungkin tepat, konstanta outputnya adalah 75, dan sangat tepat dengan konstanta outputnya 85. Selanjutnya kita masuk dalam penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita menggunakan proses fusifikasi, yaitu menentukan variabel fazi, himpunan fazi, dan kurva fazi dan keanggotaan. Nah, untuk variabelnya itu seperti yang saya sebutkan tadi ada 5, dengan variabel IPK-nya itu terdiri dari 2 himpunan fazi, yaitu tinggi dan rendah. Variabel tingkat peminatannya terdiri atas 2 himpunan, sangat minat dan kurang minat. Banyaknya pengalaman juga 2, yaitu sangat berpengalaman dan kurang berpengalaman. Jumlah supervisornya juga 2 himpunan, yaitu sangat banyak dan sedikit. Dan yang terakhir variabel outputnya itu ketepatan pemilihan bidang TA yang terdiri dari 3 himpunan fazi, yaitu tidak tepat, mungkin tepat, dan sangat tepat. Selanjutnya kita akan mencari kurva dan derajat keanggotaan. Karena kita memiliki 5 variabel, jadi kita memisalkannya dari variabel IPK-nya itu adalah P. Nah, kurvanya seperti yang tertera pada slide, dan untuk derajat keanggotaannya itu mu IPK rendah pemodelan sama dengan 3,70 dikurang 3,25 dibagi 3,70, hasilnya adalah 0,47, dan untuk mu IPK tinggi untuk pemodelannya adalah 0,53. Selanjutnya untuk variabel banyaknya peminatan dengan misalnya Q, yaitu mu minat rendah. Kalau misalkannya itu untuk peminatannya itu adalah minat, jadi mu minat rendah pemodelan itu 0,25, dan mu minat tinggi pemodelannya adalah 0,75, dan kurvanya seperti yang tertera pada slide. Nah, untuk variabel yang ketiga yaitu variabel banyak pengalaman, kami misalkan dengan R, dan namanya kami misalkan dengan skill. Jadi mu skillnya adalah 0,25, dan mu skill tingginya adalah 0,75. Selanjutnya untuk variabel yang keempat, banyaknya supervisor, dan kami misalkan dengan S. Untuk mu supervisor rendah untuk pemodelannya adalah 0,25, dan mu supervisor tinggi pemodelannya adalah 0,75. Untuk kurva dan derajat keanggotaan untuk variabel outputnya, yaitu variabel ketepatan bidang peminatan, kami misalkan dengan T, dan
kira tepatnya dari keanggotaannya adalah 0 untuk X lebih besar sama dengan 75. Yang kedua adalah 75 kurang X dibagi 75 dikurang 50 untuk X lebih besar sama dengan 50 dan X lebih kecil sama dengan 75, dan nilai 1 untuk X lebih kecil sama dengan 50. Lanjut untuk himpunan mungkin tepat, itu ada nilai 0 untuk X lebih besar sama dengan 50, untuk X kurang 50 pada 75 kurang 50 untuk nilai X lebih besar 50 dan X kurang dari sama dengan 75. Lalu untuk nilai yang ketiga adalah 85 dikurang X dibagi 85 kurang 75 untuk X lebih besar sama dengan 75 dan X lebih kecil sama dengan 50. Untuk himpunan yang ketiga yaitu sangat tepat dengan nilai 0 itu untuk X kurang dari 50. Lalu yang kedua X kurang dari 75 dibagi 85 kurang 75 untuk nilai X lebih besar sama dengan 75 kurang dari sama dengan 85, dan nilai 1 untuk X lebih besar sama dengan 85. Terbaik yang kedua, proses pembentukan basis pengetahuan dan evaluasi rule. Yang pertama, if IPK tinggi and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan sangat tepat. Yang kedua, if IPK tinggi and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan mungkin tepat. Yang ketiga, if IPK tinggi and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan mungkin tepat. Yang keempat, if IPK tinggi and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan kurang tepat. Yang kelima, if IPK tinggi and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan mungkin tepat. Yang keenam, if IPK tinggi and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan mungkin tepat. Yang ketujuh, if IPK tinggi and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan mungkin tepat. Yang kedelapan, if IPK tinggi and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan kurang tepat. Kesembilan, if IPK rendah and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan mungkin tepat. Yang kesepuluh, if IPK rendah and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan mungkin tepat. Yang kesebelas, if IPK rendah and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan mungkin tepat. Yang ke-12, if IPK rendah and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan kurang tepat. 13, if IPK rendah and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan mungkin tepat. Yang ke-14, if IPK rendah and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan kurang tepat. Yang ke-15, if IPK rendah and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan kurang tepat. Dan yang ke-16, if IPK rendah and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan kurang tepat. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi rules untuk menentukan kelogisan dari setiap rule berdasarkan keadaan yang diteliti. Misalnya ditentukan oleh rule yang berlaku berikut. R1, if IPK tinggi and tingkat peminatan sangat minat and sangat berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak dan Z sama dengan 85. R2, if IPK tinggi and tingkat peminatan sangat minat and sangat berpengalaman and jumlah supervisor sedikit dan Z sama dengan 75.
R3, if IPK tinggi and tingkat peminatan sangat minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sangat banyak, dan Z sama dengan 75. Yang R4, if IPK tinggi and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman sangat berpengalaman and jumlah supervisor banyak, dan Z sama dengan 75. R5, if IPK rendah and tingkat peminatan sangat minat and sangat berpengalaman and jumlah supervisor banyak, dan Z sama dengan 75. R6, if IPK rendah and tingkat peminatan sangat minat and kurang berpengalaman and jumlah supervisor banyak, dan Z sama dengan 50. Yang ketujuh, if IPK tinggi and tingkat peminatan sangat kurang and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sedikit, dan Z sama dengan 50. R8, if IPK rendah and tingkat peminatan kurang minat and banyak pengalaman kurang berpengalaman and jumlah supervisor sedikit, dan Z sama dengan 50. Baik, yang berikutnya kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu proses inferensi dan komposisi. Jadi di proses inferensi dan komposisi ini ada 8 rule yang akan diproses. Yang untuk rule yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kita akan mencari alfa predikat 1. Nah, untuk mencari alfa predikat 1 akan dicari mu IPK tinggi diiris dengan mu minat tinggi, diiris dengan mu skill tinggi, diiris dengan mu supervisor banyak. Diambil nilai minimumnya sehingga nilai alfa predikat 1 yaitu 0,53 dengan tingkat ketepatan Z1 yaitu 85. Untuk rule yang kedua akan dicari alfa predikat 2 berdasarkan rule-nya. Alfa predikat 2-nya yaitu irisan dari mu IPK tinggi, mu minat tinggi, mu skill rendah, dan mu supervisor sedikit. Sehingga diambil nilai minimumnya yaitu 0,25 dengan tingkat ketepatan Z-nya yaitu Z2 75. Yang berikut rule yang ketiga, alfa predikat 3 yaitu irisan dari mu IPK tinggi, mu minat tinggi, mu skill tinggi, dan mu supervisor banyak. Diambil nilai minimumnya yaitu 0,25 dengan tingkat ketepatan Z3-nya sama dengan 75. Yang berikutnya untuk rule yang keempat, diambil alfa predikat 4 yaitu irisan dari mu IPK tinggi, mu minat rendah, mu skill tinggi, dan mu supervisor banyak dengan nilai minimum dari irisan tersebut adalah 0,25 dengan tingkat ketepatan yaitu Z4 sama dengan 75. Yang berikutnya adalah rule yang kelima, alfa predikat 5 IPK irisan dari mu IPK rendah, mu minat tinggi, mu skill tinggi, dan mu supervisor banyak dengan nilai minimum dari hasil irisan yaitu 0,47 dengan tingkat ketepatan Z yaitu Z5 sama dengan 75. Yang berikutnya adalah rule yang keenam. Untuk alfa predikat 6 diambil irisan dari mu IPK rendah, mu minat tinggi, mu skill rendah, dan mu supervisor banyak dengan nilai minimum dari hasil irisan yaitu 0,25 dengan tingkat ketepatan Z-nya yaitu Z6 sama dengan 50. Yang berikutnya adalah rule yang ketujuh, alfa predikat 7 yaitu irisan dari mu IPK tinggi, mu minat kurang, mu skill kurang, dan mu supervisor sedikit dengan nilai minimum dari hasil irisan yaitu 0,25 dengan tingkat ketepatan Z7 yaitu 50. Yang berikutnya adalah rule yang ke-8. Untuk alfa predikat 8 diambil irisan mu IPK rendah, mu minat kurang, mu skill kurang, dan mu supervisor sedikit dengan minimum dari hasil irisan tersebut adalah 0,25 dengan tingkat ketepatan Z yaitu 50. Baik, setelah melakukan proses inferensi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap diffusifikasi. Dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut, kita dapat beroleh nilai penegasannya yaitu Z star sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2, begitu seterusnya sampai di alfa predikat 8 dikali Z8. Nah, kita substitusikan nilai alfa predikat dan Z-nya sehingga didapatkan nilai 174,5 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 69,8. Nah, itu adalah nilai dari Dina, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yaitu jika Dina ingin mengambil bidang peminatan pemodelan, maka berdasarkan data atau berdasarkan nilainya Dina, bidang peminatan pemodelan mungkin tepat untuk Dina ambil bagi TA-nya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.